Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yakhfatna furujahunna. Katakan kepada perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka itu merundukkan matanya dan hendaklah mereka itu menjaga kemaluannya. Qala nabiyana Muhammadin sallallahu an-nisa'u imadul bilad wa iza solahat solahat bilad wa iza fasadat fasadat bilad. Wanita adalah tiang negara. Apabila baik negara wanita tersebut, baik jadi negaranya. Apabila rusak wanita di negara tersebut, rusaklah negaranya. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Pertama dan terutama sekali kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat, menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian sholawat beserta salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah limpah curahkan buat arwah junjungan alam rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'nu alayya wa tuni muslimin. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kami ingin berbicara tentang perjalanan hidup kaum wanita. Kaum wanita kata Rasulullah, kalau di akhirat nanti terbanyak berada di dalam neraka. Tapi di sini kita akan mengetengahkan seorang figur, seorang contoh wanita soleha yang bakal menjadi ahli surga. Beliau bernama Siti Atikah. Suatu ketika baginda Rasulullah berbicara sama anak beliau, Siti Fatimah, ya Fatimah, berkunjunglah engkau ke rumah Siti Atikah. Besoknya Siti Fatimah berkunjung ke rumah Siti Atikah bersama anak laki-lakinya Hasan. Datang ke rumah Siti Atikah, mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Siti Atikah. Siapa di luar? Jawab, saya Siti Fatimah. Bersama siapa engkau di luar? Bersama anak laki-lakiku yang bernama Hasan. Kata Siti Atikah, aku tidak menerima tamu laki-laki. Silahkan kau pulang, antarkan anakmu pulang. Kemudian setelah itu Siti Fatimah mengantarkan anaknya pulang dan dia kembali lagi ke rumah Siti Atikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau sama siapa? Saya sendirian wahai Siti Atikah. Masuklah ke dalam, kata Siti Atikah. Siti Fatimah masuk ke dalam rumah Siti Atikah. Dan di rumah tersebut kebetulan Siti Fatimah melihat ada kipas angin, ada handuk, dan ada rotan. Langsung spontan Siti Fatimah dengan penuh kesopanan bertanya kepada Siti Atikah, wahai Siti Atikah, aku disuruh berkunjung oleh ayahanda ke rumah. Dan aku menjadi aneh, ada hal-hal yang harus kutanyakan kepada dirimu. Apa kata Siti Atikah? Silahkan, apa yang mau kau tanyakan? Yang pertama, engkau melarang aku masuk ke dalam rumahmu dengan anak laki-lakiku yang bernama Hasan. Padahal kan dia anak kecil. Yang kedua, di sini saya lihat ada kipas. Yang kedua, saya lihat ada handuk. Yang keempat, saya lihat ada rotan. Apa maksud semuanya ini? Dijawab oleh Siti Atikah. Yang pertama, aku sebagai wanita tidak boleh memasukkan ke rumahku tamu laki-laki tanpa ada suamiku di rumahku. Begini seorang wanita solehah, sangat apik menjaga dirinya. Tidak memasukkan tamu sembarangan ke rumahnya. Apalagi kaum laki-laki. Kalau tidak ada suaminya di rumah, tidak boleh memasukkan tamu laki-laki ke rumah. Siapapun orangnya. Apakah dia saudara, apakah dia famili. Kalau dia itu, kalau tidak ada suami di rumah, tidak boleh memasukkan tamu laki-laki. Yang kedua, aku lihat, katamu melihat, yaitu kipas. Itu kipas apabila suamiku datang ke rumah. Aku kipas dia sampai segar kembali badannya. Aku berkewajiban berbakti kepada suamiku. Aku kipas dia setelah dia bekerja keras.
Kemudian di rumahku juga ada handuk. Apabila suamiku berkeringat, aku lap badannya. Aku bersihkan badannya. Karena dia berjuang adalah untuk kebahagiaan rumah tanggaku. Dan yang keempat, ada rotan. Apabila pelayananku, apabila baktiku kepada suamiku kurang memuaskan, aku kasihkan rotan ini kepada suamiku. Wahai suamiku, andai kata pelayananku pada dirimu kurang maksimal, aku mohon maaf. Dan kalau aku tidak berkenan, silahkan ini rotan ini, aku siap engkau pukuli. Begini kaum muslim, seorang wanita solehah seperti Siti Atikah. Beliau betul-betul menjaga kehormatannya, menjaga rumahnya, apalagi menjaga pandangannya. Dalam ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi, surah An-Nur ayat 31. Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yakhfasna furujahunna. Katakan kepada kaum perempuan, rundukkan pandanganmu, jaga matamu. Tapi sekarang ini bagaimana kaum muslimin, fenomena sekarang ini? Adakah wanita-wanita di sekitar kita menjaga pandangannya? Pokok pangkal seorang laki-laki akan berbuat maksiat kepada perempuan tersebut apabila sang perempuan pandai main mata, na'udzubillah. Atau sang perempuan langsung menatap mata sang laki-laki. Akhirnya sang laki-laki tergoda. Ini adalah pintu neraka buat sang perempuan. Allah katakan dalam Al-Quran, rundukkan matamu. Sebab di matamu itu ada daya tarik yang membuat orang akan melakukan perbuatan dosa kepadamu. Yang kedua, jaga kemaluanmu, jaga auratmu. Jangan sampai tubuhmu engkau pertontonkan kepada orang lain. Jangan sampai kecantikanmu engkau perlihatkan kepada orang lain. Kecantikanmu, kemolekan tubuhmu, kehalusan tubuh, itu hak suamimu. Tidak boleh sembarang laki-laki melihatnya. Makanya pantas nanti di akhirat Rasulullah mengatakan yang terbanyak dalam neraka tersebut adalah kaum perempuan. Kaum perempuan tersebut. Kenapa? Dia menggoda laki-laki dengan matanya, dengan suaranya, dengan goyangannya, lekuk tubuhnya, apapun yang ada di tubuh perempuan, semuanya adalah perhiasan. Coba bayangkan kaum muslimin. Berapa banyak laki-laki yang melihat kita di saat kita tidak menutup aurat. Berapa banyak laki-laki yang mendengar suara kita di saat kita melakukan lagu-lagu tertentu. Berapa banyak orang yang tergoda dengan pandangan mata kita. Kalau seandainya para kaum perempuan tidak menjaga matanya, tidak menjaga auratnya, dia sendiri yang akan merugi nanti di yaumil akhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita ingatkan anak kita, istri kita, adik kita, keluarga besar kita, jangan sampai mereka terjebak perbuatan dosa. Jangan sampai mereka penyebab orang lain berbuat dosa. Semoga anak-anak perempuan kita, keluarga besar kita selamat dari pedihnya azab api neraka. Mudah-mudahan semua kaum wanita kita lebih berkah lagi hidupnya di masa-masa yang akan datang setelah diingatkan dalam tausiah yang singkat ini. Demikian, mohon maaf terlebih dan terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.